Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Gimana anak-anak pagi hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sudah pada sarapan apa belum? Belum Pak. Belum Pak. Saya kantin dulu ya. Astagfirullahaladzim. Belum Pak. Pelajaran dulu ya. Oh Yang iya Pak, maaf Pak. belum sarapan nanti sarapannya pas istirahat. Pertama-tama Bapak absen dulu nih. Maulana Prasetyo, Hadir Pak. Mahto Putra, Hadir Pak. Aril Putagalung, Hadir Pak. Alhamdulillah ya udah hadir semua. Marilah kita sebelum pembelajaran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Pada pembelajaran hari ini Bapak akan membahas tentang sistem pendingin pada bab 2. Nah, di dalam sistem pendingin ini kan sangat berpengaruh ke dalam engine. Karena misal engine tidak ada sistem pendingin, biasanya terdapat overheat. Nah, kemudian apa saja sih itu yang termasuk dalam sistem pendingin dan fungsinya itu bagaimana, terus pengertiannya itu apa, nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum saya membahas materi ini, ya tolong itu Mahto rambutnya dirapiin dulu biar terlihat ganteng. Ya, langsung saja ya Bapak mulai. Yang pertama, pengertian sistem pendingin. Apa sih itu pengertian sistem pendingin? Suatu komponen pendukung pada mesin agar dapat tidak terjadinya engine overheat. Nah, ini tuh termasuk dalam pengertian sistem pendingin. Nah, kemudian fungsi dari sistem pendingin untuk memperkecil temperatur mesin ketika temperatur sudah terdeteksi mengalami berlebihan. Nah, ketika temperatur mesin itu mengalami berlebihan, maka akan dikontrol pada sistem pendingin ini. Karena nantinya sistem pendingin itu dibedakan bermacam-macam. Nah, nanti akan saya bahas. Nah, yang kedua, untuk mengatur temperatur mesin agar tetap bekerja. Nah, kan di dalam sistem pendingin ini terdapat mesin. Biasanya temperatur kalau udah panas kan temperaturnya tinggi. Nah, maka diadakan sistem pendingin ini untuk mendinginkan temperatur mesin agar stabil gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengeluarkan suhu panas pada mesin. Keluar untuk mendistribusikan suhu panas pada mesin hingga merata. Nah, tapi kalau sistem pendingin ini terdapat ada yang nggak rata sih itu sistem pendingin udara. Nah, tapi ada juga yang pendinginnya merata itu dengan sistem pendinginan air. Maka selanjutnya komponen-komponen sistem pendingin. Nah, di dalam komponen-komponen sistem pendingin ini terdapat radiator. Tahu kan radiator? Tahu Pak. Ada yang tahu radiator? Ya, tahu Pak. Nah, ini sangat berperan penting di dalam sistem pendinginan air. Karena kalau misal di sistem pendinginan udara itu nggak ada radiator, dia pendinginan mesinnya melalui sirip-sirip gitu. Jadi dia tidak ada radiatornya. Nah, yang kedua tutup radiator. Ini penutup bagian upper tank radiator sekaligus menjaga tekanan udara dalam sistem pendingin. Nah, ini tutup radiatornya nih. Bahaya nih kalau misal tutup radiatornya itu bocor karena bisa mengakibatkan overheat pada mesin. Nah, yang ketiga nih selang radiator. Menyalurkan air dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Nah, ini juga selang radiator sangat penting nih di sistem pendinginan air nih. Karena biasanya kalau udah berumur dia akan bocor di klem-klemannya tuh. Nah, makanya kalau bisa
nanti pas kita udah praktek, nanti dicek dulu nih selang radiatornya apakah bocor atau tidak. Nah, kemudian termostat nih, mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Ini termostat juga termasuk dalam mesin pendinginan air nih, karena dia tahu untuk mempercepat suhu kerja pada mesin. Dan yang kelima ini water jacket, ya untuk menyerap panas mesin secara merata. Nah ini nih reservoir tanknya nih, menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan. Biasanya ini terdapat di bagian kap mobil yang di samping tuh kalau mobil, tapi kalau di motor biasanya terdapat di jok motor ini kalau reservoir tank. Soalnya naruhnya harus biar airnya tidak kena sama debu-debu lain. Makanya dia terletak pada tempat yang datar gitu. Terus kipas pendingin nih, mendinginkan radiator. Nggak mungkin kan radiator itu nggak ada kipasnya, karena karena kegunaan kipas ini itu untuk mendinginkan bagian radiator tersebut. Karena kalau nggak ada kipasnya bisa terjadi overheat. Nah ini nih pompa air nih, untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Nah ini fungsinya pompa. Kemudian termometer suhu nih, untuk mengukur suhu air pendingin. Biasanya ini terdeteksi kalau di mobil, kalau misal suhu airnya terlalu dingin. Ya, dan yang terakhir ke-10, engine head indicator. Nah, ini untuk mencegah terjadinya overheat. Nah, ini nih yang dimaksud tadi. Jenis-jenis sistem pendingin ada 2. Nah, ini sistem pendingin udara atau alami yang biasa dipakai di motor. Tapi kalau sekarang udah nggak pakai lagi, ini yang masih zaman dulu lah, yang masih karburator. Nah, ini tuh sistem pendinginan udara tuh adalah mekanisme pendingin mesin yang menggunakan udara. Nah, ini udaranya di sini nih, yang terdapat di dalam sirip-sirip mesin. Dia mendinginkan suhu kerja mesin berdasarkan dengan kelajuan dia. Jadi misalkan dia kelajuannya kenceng kan, otomatis udara yang masuk ke dalam di sini banyak. Nah, otomatis dia mendinginkannya juga cepat. Tapi kalau misal kita jalan motornya pelan, ya dia juga mendinginkan pelan. Berarti dia tuh, ya laju pendinginannya itu tergantung sama kecepatan motor gitu. Nah, ini nih sistem pendinginan air yang kalau ini yang sekarang udah ada di sepeda motor juga, yang udah injeksi kan udah pakai sistem pendinginan air. Nah, ini kalau sistem pendinginan udara kan konstruksinya mudah dan nggak dilakukan secara perawatan. Kalau ini banyak perawatannya nih. Kayak misal harus ngisi airnya tuh setiap sebulan sekali gitu. Harus ganti air, harus ngecek air. Soalnya kalau misal nggak dicek itu bisa terjadi overheat gitu. Dan suhu kerja mesin itu tidak stabil kalau misal airnya kurang gitu. Bisa sih ngisi airnya dengan air mineral, tapi kalau lebih bagus mah menggunakan coolant aja biar mesinnya lebih enak gitu. Kalau menggunakan coolant, kalau menggunakan air mineral kan dia kayak ada yang kurang gitu. Nah, kalau ini tuh kelebihan dari sistem pendingin air ini mempercepat mesin mencapai suhu kerja. Soalnya dia udah ada temperaturnya, udah ada sensornya juga. Makanya dia bekerja bukan dengan kelajuannya, tapi bekerja dengan sesuai dengan temperatur mesin tersebut gitu. Nah, kekurangannya ini tuh kayak tadi harus membutuhkan perawatan secara berkala gitu. Nah, yang ketiga, sistem pendinginan oli nih. Biasanya di sepeda motor, tapi kalau di mobil ini nggak ada. Nah, sistem pendinginan oli ini dia mendinginkan oli dan mendinginkan mesin juga. Soalnya mendinginkan mesinnya melalui pendinginan oli gitu. Biasanya terdapat di motor-motor kayak Jupiter MX tuh. Terus kayak Satria kan dia masih menggunakan sistem pendinginan oli tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mahto, Aril? Pak, Iya, Mas Maul. kalau untuk motor 2 tak itu sistem pendinginannya apakah dia hanya menggunakan yang tadi aliran udara saja, tapi kan dia kalau 2 tak itu
nggak ini apa, maksudnya oli mesinnya gitu juga ikut panas Pak, karena dia ikut bersirkulasi dalam ruang bakar Pak. Nah itu kalau yang 2 tak mesin motornya gimana Pak? Kalau yang 2 tak, mesin motornya masih menggunakan sistem pendinginan udara tuh, sama aja yang kayak tadi. Yang ini nih, nah ini nih, sama. Dia menggunakan sistem pendinginan udara karena dia olinya juga didinginkan lewat situ. Dia kan soalnya kalau misal sistem dia mendinginkan pakai radiator kan, karena sekarang di sistem 2 tak udah nggak diproduksi, mungkin dia nggak ramah lingkungan juga sih, makanya dia sekarang diganti dengan adanya sistem pendinginan air. Tapi di dalam sistem 2 tak itu tidak ada sistem pendinginan airnya gitu, Mas Maul. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut, Pak. Kemudian sistem pendinginan air dapat dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama, sirkulasi alam. Sirkulasi alam itu berat jenis air akan turun bila suhunya bertambah. Dan apabila suhunya turun, berat jenis akan naik. Jadi ketika suhunya naik, berat jenis akan naik. Ketika suhunya turun, berat jenis akan turun gitu. Air yang telah panas di dalam mesin sirkulasi alam ini naik ke bagian atas radiator. Nah, naik ke bagian sini nih, selang atas. Dan setelah suhunya turun akan mengalir ke bawah. Ketika suhunya turun, airnya akan mengalir ke bawah untuk seterusnya masuk kembali ke motor gitu. Ini sirkulasi alam. Kemudian yang kedua, sirkulasi pompa. Sirkulasi pompa, air mengalir nih. Ini kan air nih yang ada tanda panah-panahnya nih, mengalir dari motor diteruskan menuju ke radiator. Nah, diterus ke radiator sini depan. Dan setelah didinginkan melalui radiator, air ini akan kembali masuk ke motor. Jadi akan masuk ke motor. Kondisi pendinginan sistem ini lebih baik daripada sistem sirkulasi alam. Soalnya ini udah ada sensornya, jadi ini semua udah terdeteksi gitu. Nah, kemudian cara kerja sistem pendingin. Ada 2 nih. Pada saat mesin dingin dan pada saat mesin panas mencapai suhu kerja nih. Cara kerja gini, tekanan pada sistem pendingin dipompa oleh pompa air. Nah, di sini dipompa oleh pompa air dan bersirkulasi dari water pump ke water jacket. Dari water pump nih, kemudian ke water jacket. Dan melalui saluran bypass. Ini nih saluran bypass. Airnya masuk ke saluran bypass. Kemudian kembali lagi ke water pump. Dia kembali lagi ke water pump, karena pada saat mesin masih dingin, air masih menyebabkan katup termostat masih tertutup. Jadi katup yang di dalam sini, yang katup termostat ini nih, yang kotak ini, sebelum radiator, masih tertutup. Dia belum terbuka karena pada saat ini mesin masih dingin gitu. Dan kemudian bersirkulasi melalui radiator. Karena agar air pendingin dan mesin cepat mencapai suhu kerja maksimal, performa mesin harus maksimal ketika mesin itu pada suhu kerjanya. Ini cara kerja pada saat mesin dingin. Nah, kemudian pada saat mesin panas. Ini pada saat mesin panas ini ketika suhu berada di 85 derajat. Ini temperaturnya ya, 85 derajat. Nah, pada ini katup termostat membuka nih, katup yang tadi nih. Sang saluran sini, sebelah sini. Nah, ketika termostat membuka, aliran air pendingin mengalir. Nah, kemudian air pendingin ini mengalir melalui radiator nih. Kemudian turun ke bawah, cooling fan mengalir sehingga radiator mengalir ke aliran air ke radiator mengalir ke lower hose, kemudian ke water pump, kemudian ke water jacket lagi, dan kemudian ke upper hose. Setelah itu kembali ke radiator untuk didinginkan dengan kipas dan udara. Setelah dia muter-muter, dan dia akhirnya balik lagi ke radiator untuk didinginkan dengan kipas yang dihasilkan dari gerakan maju kendaraan itu sendiri. Berarti ketika mesin mencapai suhu kerja kan berarti mesin dalam keadaan jalan tuh. Maka sistem pendingin juga bekerja ketika mesin nyala. Kemudian ini ada sedikit animasi video. Mari kita tonton bersama-sama. Nah, panasnya akan bertambah setelah mesin dihidupkan.
Nah, kalau misalkan di video ini dijelasin bahwa mesin kalau tidak ada sistem pendinginnya itu sangat bahaya karena terjadinya overheat. Apalagi kan kita perjalanan jauh nih, misal Jakarta ke Surabaya gitu. Kalau nggak ada sistem pendinginnya mah mesinnya udah rusak aja itu. Nah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Maul, Mahto, Ariel. Jelas, Pak. Nah lanjut lagi ya. Siap-siap. Cukup jelas, Pak. Nah ini nih. Lanjut, Pak. Nah ini radiator ini. Nah ini di dalam radiator ada grill pendinginnya nih. Jadi komponen radiatornya itu sangat rumit lah. Makanya perlu perawatan secara berkala. Kenapa bentuknya zigzag ini? Karena dia biar angin dari luar itu bisa ikut mendinginkan radiator juga. Makanya dia dibentuk zigzag gini. Jadi biar anginnya masuk ikut mendinginkan juga, walaupun dia udah ada kipas pendinginnya. Nah, itu tuh videonya ya. Nanti bisa ditonton lagi. Nah, kemudian selanjutnya keuntungan dan kerugian sistem pendingin. Dalam sistem pendingin ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, keuntungannya pendingin dapat merata. Ini kalau misal sistem pendinginan menggunakan sistem pendingin air. Dan yang kedua, radiator dapat diperkecil karena aliran air lebih lancar gitu, seperti di motor-motor. Makanya di motor mengikuti konsepnya pada mobil juga gitu. Terus kerugiannya, konstruksinya rumit, harga komponennya mahal, sering terjadi kebocoran, digunakan pada kebanyakan mobil, truk, dan motor stasionernya besar gitu. Rata-rata digunakan pada mobil, tapi motor-motor sekarang udah menggunakan sistem pendinginan air juga sih. Sistem pendinginan udah menggunakan udara, tidak dipakai lagi gitu. Nah, kemudian analisis gangguan pada sistem pendingin nih. Oli mesin bercampur dengan air radiator pada mobil. Nah, ini yang menyebabkan gangguan pada sistem pendingin. Kemudian air radiator selalu berkurang. Ini akibatnya jarang mengecek pada selang radiator itu apakah bocor atau tidak. Mungkin karena ini air radiator selalu berkurang, mungkin selangnya bocor tuh. Walaupun bocor sedikit kan lama-kelamaan jadi banyak gitu. Kemudian temperatur mesin mobil naik. Ya mungkin karena kurangnya air juga gitu. Jadi temperatur mesin mobil naik. Kemudian radiator tersumbat. Biasanya kan kalau lama-kelamaan nggak dirawat, air kan lama-kelamaan jadi butek tuh. Terus menjadikan radiator itu tersumbat. Nah, ini tutup radiator rusak. Karena mungkin suhunya terlalu panas dan airnya kurang, maka menyebabkan tutup radiator rusak. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ariel, Mas Maul bisa ditanyakan? Aku mau nanya, Pak. Kalau Iya. misalkan di jalan nih, Pak, perjalanan jauh, itu tiba-tiba mesin indikator lampu temperatur itu naik, kira-kira penyebabnya apa aja ya, Pak? Karena kan kadang-kadang misal tiba-tiba indikatornya naik tinggi, terus tiba-tiba mesinnya mati gitu, itu kenapa Pak kira-kira, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kan biasanya itu sering terjadi lah di orang-orang yang perjalanan jauh. Nah, mungkin solusinya mobilnya berhenti dulu biar temperaturnya turun. Nah, kemudian cek air radiatornya tuh. Tapi pas mengecek itu biarin pas tutup radiatornya udah dingin. Jangan pas baru turun dari mobil langsung dipegang air radiatornya, kan itu panas. Biasanya kalau itu malah bahaya buat kitanya. Kan biasanya kalau air radiator panas, terus kita baru keluar dari mobil, dari perjalanan jauh, langsung dibuka kan muncrat ke muka kita gitu. Jadi pembukaan pada tutup radiatornya harus menunggu mesin dingin terlebih dahulu ya, sekitar sambil kita istirahat sekitar 2 jam gitu. Kita cek tuh apakah ada selang radiator yang bocor, apakah air radiator berkurang gitu. Setelah dicek,
Nah, pas ngisi radiator ini diusahin pakai coolant ya, jangan pakai air mineral. Soalnya kan coolant juga mendinginkan juga gitu. Sesuai standar nasional lah gitu. Gimana? Apakah sudah terjawab? Berarti itu karena ininya Pak, tutupnya Pak yang bermasalah ya Pak, sama temperaturnya terlalu panas mungkin gitu ya Pak. Iya, gitu Mas Maul. Makasih Pak penjelasannya Pak. Iya, sama-sama. Ariel Mahto, apa ada? Saya mau tanya, Pak. Iya, Mas Ariel. Pak, kalau saya lihat-lihat di bengkel-bengkel resmi itu, mereka tidak pernah rekomendasi untuk pakai air dari keran, Pak. Nah, itu kenapa, Pak? Mereka selalu ngasihnya pakai coolant untuk engine gitu loh, Pak. Kenapa kita nggak rekomen kalau pakai air dari keran? Ya, mungkin lihat dulu dari kendaraannya nih. Kalau misal kendaraan dulu kan masih konvensional nih, masih belum ada suhu temperatur sensor-sensornya sama itu. Nah, kalau kendaraan dulu yang masih konvensional tuh nggak apa-apa pakai air mineral gitu. Tapi kalau yang sekarang kan udah injeksi nih, kan dibuatnya coolant kan untuk mendinginkan mesin juga. Makanya di bengkel-bengkel menyarankan pakai coolant gitu. Soalnya itu mempengaruhi suhu juga, suhu mesin juga biar dia suhu mesinnya mampu bekerja dengan maksimal gitu, Mas Aril. Apakah udah Oh gitu, terjawab? Pak. Oke, Pak. Mahto gimana? Ada pertanyaan? Udah ditanyain Pak sama Mas Aril tadi. Oh, ya. Ini materi pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Tapi ada tugas nih dari Bapak. Nah, tugasnya itu individu membuat resume tulis tangan yang membahas tentang sistem pendinginan mobil. Minimal 2 lembar nih. Nah, dikumpulkan minggu depan di meja Bapak ya, di ruangannya. Sampai sini paham semua? Ya paham Pak. Terima kasih Pak materinya Pak. Ya, sekian dari Paham, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.